Terima kasih moderator atas perkenalannya, para senior, para sejawat yang saya hormati. Izinkan kami untuk menyampaikan bagaimana peran intravenus ibuprofen dalam penata laksanaan nyeri akut. Nama saya Pinson, saya sehari-hari bekerja di Yogyakarta. Ini kurikulum vitae saya. Nah, tantangannya ini ya, kita ada di online meeting, sehingga biasanya sih 2 menit awal masih memperhatikan, nanti 5 menit sudah mulai begini, 10 menit, lalu kemudian hilang. Ya, tetapi mudah-mudahan tidak. Kenapa? Karena nyeri akut juga seringkali kita dapatkan di dalam praktek klinik kita sebagai neurolog. Ya. Ini definisi nyeri, jadi tahun 2020 itu muncul revisi daripada definisi nyeri yang pertama kali dikembangkan tadi tahun 1979 daripada IASP. Dan kalau kita cermati, maka ada 6 hal yang baru. Yang pertama misalnya bahwa nyeri itu bukan hanya sekedar nosiseptif. Kemudian kita harus juga memperhatikan keluhan. Baik itu yang sifatnya sangat subjektif. Lalu kemudian nyeri tidak hanya sekedar nosiseptor sehingga dia juga bersifat sangat subjektif dan juga harus diperhatikan bahwa ada sebagian besar orang yang juga tidak bisa self report. Jadi, nah hal-hal inilah yang mendasari bahwa karena tadi ada kelompok yang tidak bisa self report ya, kemudian juga bukan hanya sekedar nosiseptif tapi dia juga pengalaman-pengalaman yang sifatnya subjektif, maka definisi nyeri ini menjadi lebih diperbarui di tahun 2020. Nah, nyeri itu adalah perasaan tidak menyenangkan, ya, pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan yang terkait dengan adanya kerusakan jaringan baik yang aktual maupun potensial. Dan kalau kita cermati para senior dan para sejawat, tipe nyeri terutama ada akut, ada kronik ya. Kita memang biasanya sih sebagai neurolog lebih banyak kita berhadapan dengan yang kondisi kronik, baik itu nosiseptif maupun juga neuropatik maupun yang mix. Misalnya yang mix adalah low back pain, neuropatik kita banyak ya, baik itu sentral maupun perifer dan juga nosiseptif. Tapi seringkali juga kita dihadapkan pada yang acute, misalnya pada kondisi nyeri kepala akut di UGD atau pasien dengan non-spesifik muskuloskeletal pain yang datang ke UGD atau di praktek klinis kita. Nah, kalau dilihat dari klasifikasi nyeri, maka akut dan kronik ini ada yang paling sering diterima dengan batasan 12 minggu. Acute pain biasanya sih jelas ya dalam hal intensitas yang memang severe, tetapi ini adalah jelas akibat daripada suatu kondisi kerusakan jaringan yang memang lalu menstimulasi munculnya nosiseptor yang kemudian juga akan otomatis menghilang seiring dengan perbaikan atau penyembuhan daripada cederanya. Dan kalau kita cermati di sini terapinya meliputi NSAID, ya, kemudian opioid atau anestesi dan analgesi yang lain. Berbeda sedikit kalau kita cermati nyeri kronik itu adalah terjadi lebih dari 12 minggu, di mana kadangkala bahkan original causesnya itu sudah nggak ada, nggak jelas. Ambil contoh misalnya kalau kita bicara neuropathic pain, postherpetic neuralgia, itu kerusakan daripada jaringannya sudah sembuh, kulitnya sudah baik, tapi pasiennya tetap merasakan nyeri. Nah, sehingga seringkali noxious stimulinya itu masih bisa ada sih, tapi juga tidak terlalu ada. Atau bahkan sudah tidak ada, hilang. Kita nggak bisa mengidentifikasi lagi. Dan memang dampaknya terutama kepada kualitas hidup yang lebih buruk. Nah, ini terapinya juga hampir sama, ada analgetik di sana, ada NSAID, ada selective COX-2 inhibitor, dan juga ada opioid. Nah, step by step approach daripada nyeri, pertama A itu adalah AS. Jadi, tanyakan dengan jelas. Biasanya sih assessment yang baik akan menghasilkan tata laksana yang lebih baik. Ya, jadi AS-nya itu bisa menggunakan jembatan keledai, misalnya Socrates ya, site, onset, karakteristik, radiating atau tidak, associated symptom, time, kapan, lalu elevating, dan juga severity. Jadi Socrates, di mana letak nyerinya, kapan mulai muncul, bagaimana karakteristiknya, menjalar atau tidak, ada gejala penyerta yang lain atau tidak, kapan munculnya, apa yang memperberat, apa yang memperingan, lalu intensitas nyerinya. B-nya adalah belief, tadi ya, sebagaimana definisi yang dari IASP yang diperbarui, karena ini bukan hanya sekedar nosiseptif, tapi ada pengalaman subjektif, ada pengalaman emosional, maka belief itu menjadi penting. C
C-nya lalu kemudian pilih. Pilihnya nanti berdasar daripada karakteristik nyerinya. Ini akut atau kronik. Ada nggak penyakit penyerta? Ada nggak komedikasi pada pasien? D-nya adalah berikan terapi itu, lalu ini adalah empower. Yuk kita dukung pasien kita untuk mencapai pengurangan nyeri yang lebih baik. Nah, kalau bicara assessment, misalnya yang kita lakukan adalah mengukur intensitas. Ya, ini sudah sangat terkenal dan saya yakin para senior dan para sejawat juga melakukan, misalnya numeric pain scale atau juga FAST atau skala wajah, ya, Wong-Baker. Nah, prinsip terapi nyeri akut, ya, kalau kita bicara tentang acute non-specific musculoskeletal pain, misalnya, maka tujuan utama daripada tata laksana nyeri akut adalah untuk menyediakan pengobatan atau terapi yang bisa mengurangi nyeri. Dan ini harus dengan cepat. Kenapa? Untuk mengurangi risiko terjadinya kronisitas akibat daripada pacuan hipereksitabilitas yang berlebihan. Lalu kemudian dengan efek samping yang seminimal mungkin. Kenapa? Karena kita ingin mengembalikan kondisi pasien kepada kondisi awalnya untuk mempertahankan status fungsionalnya. Dan tujuan yang kedua adalah untuk mencegah nyeri akut itu berkembang menjadi nyeri kronik akibat tadi ya pacuan yang berkepanjangan. Pacuan yang berkepanjangan. Sehingga nyeri akut tadi harus bisa ditangani dengan cepat demi tujuan untuk mencegah munculnya kronisitas. Kenapa kronisitas itu muncul? Para senior dan para sejawat, kalau kita cermati, bila nyeri akut tadi tidak terkendali dengan baik, maka yang terjadi adalah sensitisasi perifer. Sensitisasi perifer akan berujung kepada sensitisasi sentral, di mana lalu kemudian ada remodeling, dan lalu kemudian muncullah long-term plasticity yang berdampak munculnya nyeri kronik. Sehingga yang awalnya itu primary hiperalgesia, kemudian juga menjadi secondary hiperalgesia, plastisitas, dan berujung pada nyeri kronik. Sehingga nyeri akut yang terjadi harus sedemikian dikendalikan untuk mencegah munculnya kronisitas. Dan kalau kita lihat ya, ini ambil contoh nih misalnya, ada suatu kondisi nyeri di awal, maka pain and suffering-nya itu jelas berdempet begini. Artinya apa? Kalau kita tanganin pain-nya, suffering-nya juga akan membaik. Coba saudara, para senior, para sejawat, coba cermati. Kalau nanti nyeri ini tidak tertangani dengan baik, apa yang terjadi? Posturnya akan menjadi tidak lebih baik, ya. Kemudian inaktivitas, ya, sehingga semua guideline mengatakan kembali ke aktivitas semula sesegera mungkin. Kenapa? Inaktivitas tadi akan berdampak. Dalam perjalanan waktu yang muncul adalah suffering lagi akibat daripada anxiety, akibat daripada stres, kemudian lalu gangguan tidur, merasa terapi tidak membaik. Lalu kemudian berujung pada depresi, disabilitas. Nah, sehingga semakin panjang, nanti kita akan mendapatkan gap yang semakin besar antara nyeri yang sesungguhnya dengan suffering. Nah, kalau dicermati, bagaimana sih tadi sensitisasi perifer itu bisa terjadi? Ya, sangat jelas bahwa pacuan prostaglandin yang berlebihan itu akan menyebabkan aktivasi nosiseptor yang berkepanjangan, sehingga terjadilah sensitisasi perifer. Lalu kalau ini pada kondisi acute pain, kalau ini berkepanjangan, ada prolong daripada noxious transmission tadi, maka di level sentral akan ada aktivasi NMDA, lalu kemudian glutamat, kemudian ion kalsium yang berujung pada sentral sensitisasi, yang kemudian ada upregulasi dan berujung kepada remodeling pada glial dan neural yang berujung pada nyeri kronik. Sehingga tujuan adalah memberi tata laksana nyeri akut yang sedemikian rupa sehingga pacuan prostaglandin yang berlebihan ini bisa kita atasi dengan cepat. Ya, jadi acute pain ada aktivasi nosiseptor, ada sensitisasi, ya, ada central sensitisasi dari aktivasi NMDA dan GAM, lalu kemudian muncullah nyeri persisten. Ya. Bahkan ketika acute pain-nya sendiri sudah tidak bisa kita identifikasi. Dan ini terjadi akibat dari modifikasi neuronal dan long-term potentiation. Dan kalau bicara sensitisasi perifer, bicara pada noxious stimuli, kita selalu akan bicara COX, ya, bagaimana enzim ini bertanggung jawab terutama untuk pembentukan prostaglandin.
Dan kalau kita bicara tentang tata laksana nyeri, maka jelas bahwa NSAID itu adalah pilihan utama pada hampir semua tipe nyeri akut. Kenapa? Karena jelas memang kerusakan jaringannya ada, jelas ada pacuan prostaglandin yang berlebih, sehingga NSAID baik yang non selektif maupun yang selektif tujuannya adalah untuk mengurangi sensitisasi daripada nosiseptor dengan menghambat terbentuknya prostaglandin. Ini ada satu review yang sangat baik para senior dan para sejawat. Kita nggak punya banyak pilihan ya, terutama untuk yang parenteral pada kondisi yang sifatnya acute pain untuk NSAID ya. Jadi kita hanya punya misalnya ketorolak ya, kemudian ibuprofen untuk yang atau juga ketoprofen ya. Kemudian diclofenac ya, juga kita punya itu yang sifatnya adalah parenteral ya. Tetapi memang dari studi-studi ibuprofen intravena dari review ini direkomendasikan. Kenapa? Karena tadi ya kita kan pengen menghambat terjadinya sensitisasi, sehingga kita butuh yang onsetnya cepat, analgesinya poten. Dan kenapa ibuprofen? Karena dia relatif lebih aman terhadap GI, misalnya dibanding dengan ketorolak dalam pemakaian lebih dari 1 kali. Nah, kalau dicermati, kenapa sih ibuprofen tadi memiliki profil yang lebih baik dalam hal untuk gastrointestinal profile adalah karena NSAID yang lebih disukai adalah NSAID yang terdistribusi rata di jaringan, terutama juga jaringan yang mengalami inflamasi, tapi waktu paruhnya tidak terlalu panjang. Sehingga apa? Kalau waktu paruhnya itu tidak terlalu panjang, maka kita akan memberikan kesempatan, kalau para senior, para sejawat coba cermati ini, di level plasma itu tinggi, misalnya bicara osteoartritis ya, lalu kemudian dia akan menyebar di level sinovial. Kalau waktu paruhnya ini tidak terlalu panjang, maka kita akan memberi kesempatan kepada prostaglandin yang sifatnya fisiologis untuk tetap bekerja, sehingga kita tidak terlalu menuai efek samping akibat hambatan prostaglandin yang berlebih, misalnya terhadap gastrointestinal dan kardiovaskuler. Dan ibuprofen memiliki waktu paruh yang relatif pendek. Nah, teman-teman sejawat, para senior, kalau nanti memiliki waktu, ini bisa diakses open practice advisory on the appropriate use of NSAID. Jadi biasanya tergantung sekali daripada patient risk profile, patofisiologi daripada kondisinya, lalu kemudian keamanannya. Dan kalau dilihat daripada farmakokinetik profilnya, memang ibuprofen memiliki profil farmakokinetik yang baik, terutama dalam hal onset yang cepat. Ya, onsetnya cepat untuk tadi ya mendapatkan kadar puncak yang cukup optimal untuk mendapatkan pengurangan nyeri yang juga optimal. Dan ini kalau kita lihat ya bahwa yang 800 mg IV ibuprofen itu dengan sangat cepat dia akan mencapai kadar puncak begini, lalu kemudian juga turun. Dan kalau kita lihat maka waktu paruhnya hampir sama. Nah, ini yang juga membuat profil keamanannya menjadi lebih baik karena hambatan terhadap prostaglandin itu tidak terjadi berkepanjangan. Artinya apa? Kita memberikan kesempatan pada prostaglandin endogen yang sifatnya fisiologis untuk tetap bekerja. Jadi ini ya, dia dalam waktu 5 sampai 7 menit saja dia mencapai kadar puncak ya, lalu kemudian turun secara bertahap. Nah, ini ada satu systematic review dari berbagai penelitian yang memang menunjukkan bahwa ibuprofen intravena, PENLOS, itu direkomendasikan untuk berbagai kondisi nyeri akut atau pasca operasi. Ini ada satu yang kami kerjakan beberapa waktu yang lalu, ya, ini sudah terbit, bagaimana kami membandingkan, penelitian ini di Yogyakarta, membandingkan PENLOS dan ketorolak untuk pasien-pasien dengan acute musculoskeletal pain. Dan kalau para senior, para sejawat cermati, maka memang intensitas pengurangan nyeri itu lebih baik pada kelompok yang mendapatkan PENLOS dibanding yang mendapatkan ketorolak. Dan satu yang menarik adalah perbedaan yang sangat signifikan dalam hal keamanan. Jadi dalam pasien yang mendapat ketorolak itu hampir 30% itu mengalami gastrointestinal event, hanya 0 daripada yang mendapatkan PENLOS dalam pengamatan 48 jam sesudah pemberian. Dan ini juga terbit tahun lalu ya, studi yang kami kerjakan bagaimana sih efektivitas daripada PENLOS dibandingkan ketorolak untuk memperbaiki kualitas tidur pada pasien yang mengalami acute non-specific musculoskeletal pain.
Dan ini adalah suatu studi kuasi eksperimental dengan jumlah subjek 60 yang terbagi menjadi 2 kelompok. Dan kalau dicermati memang yang mendapatkan pain loss dibanding yang mendapatkan ketorolak itu secara karakteristik itu dia sebanding, baik hal untuk usia, jenis kelamin, maupun komorbiditas dan komedikasi. Dan kalau para senior, para sejawat cermati, maka penurunan delta skor daripada FAS-nya pada yang mendapatkan pain loss itu secara bermakna lebih besar daripada yang mendapatkan ketorolak. Artinya pain loss itu lebih poten dalam hal pengurangan nyeri dibanding ketorolak. Dan tadi ya hampir sama bahwa yang mengalami gastrointestinal event itu lebih banyak pada kelompok yang mendapat ketorolak dibanding yang mendapat pain loss. Sehingga sebagai kesimpulan, studi kami intravenous ibuprofen itu lebih efektif dibanding intravenous ketorolak untuk juga memperbaiki bukan hanya nyerinya tapi juga kualitas tidur. Nah, ini sebagai kesimpulan para senior dan para sejawat yang saya hormati, nyeri akut itu umum kita jumpai, masalah utama di IGD dan di praktek klinik kita. Ya. Kemudian salah satu tujuan utama adalah untuk mengurangi nyeri dengan cepat, obatnya aman, dan juga yang jangan dilupakan adalah mencegah kronisitas. IV ibuprofen, pain loss, terbukti memiliki profil farmakokinetik yang sesuai untuk kondisi nyeri akut, dan penelitian menunjukkan IV ibuprofen terbukti bermanfaat untuk berbagai kondisi nyeri akut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih para senior dan sejawat atas perhatiannya.